LP3I itu punya lembaga sertifikasi profesi sendiri, Kak. Kenapa Oke. harus kita berkompetisi, ya berkompeten begitu ya. Nah, kenapa sih pentingnya saat ini kita punya sertifikat Kompetensi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan, salve, salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali hari ini saya Hilmi Muksin bisa temani kawan-kawan semua, tentunya ditemui topik muda-mudi bersama LP3I Kupang. Nah, hari ini luar biasa, saya nggak sendiri karena seperti yang teman-teman lihat ya di studio sudah hadir bersama kita Umi Hani. Iya. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semuanya. Waalaikumsalam. Umi, Masya Allah, apa kabar? Baik, Kak Hilmi, apa kabar Kak? Luar biasa. Apalagi ini walaupun bulan puasa kita tetap harus bersemangat ya. Betul Kak. Malah lebih semangat kalau di bulan puasa. Luar biasa. Jadi teman-teman LP3I, hari ini itu spesial karena Umi Hani ini terbang jauh-jauh dari Jakarta. Kalau sekarang anak-anak murid LP3I lagi berdebar. Betul. Karena dilakukan uji kompetensi. Nah, makanya hari ini kita pengen ngobrol sama Umi Hani sebagai penguji atau asesornya ya. Nah, langsung aja nih kita ngobrol. Umi mungkin boleh kenalan lebih dekat dulu nih kita. Umi itu mungkin kesehariannya seperti apa atau di LP3I sebagai apa, silakan. Oke, baik, terima kasih Kak Helmi, dan saya sapa dulu teman-teman LP3I Kupang dan juga semua teman-teman di Kupang ya. Saya Umi Hani, sehari-hari menjadi dosen Politeknik LP3I Jakarta dan juga asesor LSP LP3I. Jadi LP3I itu punya lembaga sertifikasi profesi sendiri, Kak, gitu. Dan menjadi manajer kompetensi development center. Kenapa harus kita berkompetisi, ya berkompeten begitu ya? Karena di saat ini banyak sekali persaingan, ya, di dunia kerja. Betul. Maupun profesi kita, ya, kita harus mempunyai spesifik, ya, harus ada kemampuan yang dibuktikan. Nah, betul. Dan mungkin kalau kita di Kupang mungkin udah ada yang dengar, tapi mungkin yang belum, kita mau jelasin lagi bahwa ada yang namanya lisensi gitulah ya, sertifikasi yang dimana itulah yang dilakukan oleh teman-teman di LP3I. Jadi setelah mereka sudah bersekolah, beberapa semester akan dilakukan uji kompetensi untuk mendapatkan sertifikat, di mana Umi nanti yang akan menilai mereka. Nah, kenapa sih pentingnya saat ini kita punya sertifikat kompetensi? Ya, Kak Hilmi, kalau kita akan menunjukkan bahwa saya kompeten di bidang administrasi perkantoran, itu harus ada buktinya ya Kak ya. Oke. Nah, sekarang pemerintah melalui BNSP, Badan Nasional Profesi Sertifikasi Profesi, itu mendirikan LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi. Nah, di LP3I sendiri kita mempunyai LSP LP3I gitu ya. Nah, memiliki 26 skema saat ini. Kami sedang menambah ruang lingkup lagi. Nah, kebetulan di hari ini dapat tugas menjadi asesor untuk skema tenaga administrasi perkantoran dan kepegawaian. Oke. Nah, kenapa penting? Karena uji kompetensi ini menunjukkan bahwa diri kita kompeten di bidang tersebut. Ya. Nah, untuk menunjukkan itu mengikuti uji kompetensi. Nah, tentunya kita kalau yang dinyatakan kompeten akan mendapatkan sertifikat dari BNSP. Biasanya Kak lebih dikenal dengan sertifikat burung Garuda karena memang ada logo burung Garuda emas. Nanti contohnya di sini ya. Teman-teman lihat. Nanti boleh dilihat di sini contohnya. Nah, teman-teman, sertifikat dari BNSP itu tidak hanya berlaku nasional Kak. Kak Helmi kalau memiliki sertifikat kompetensi dari BNSP itu berlaku juga ke ASEAN. Luar ASEAN biasa. ya. ASEAN. Nah, sehingga ini menambah SKPI. Apa tuh SKPI? Yaitu sertifikat pendamping ijazah. Ya.
Ya, jadi semua universitas atau perguruan tinggi itu harus memiliki SKPI. Jadi tidak hanya memiliki ijazah saja, tapi harus ada pendampingnya, yaitu sertifikat kompetensi. Nah, ini jauh-jauh hari sudah dilakukan di LP3I seluruh Indonesia, terutama di LP3I Kupang sendiri. Gitu. Berarti sekarang yang di Kupang udah nggak usah khawatir kalau pengen punya sertifikat kompetensi iya. Ada di LP3I. Betul. Tapi kan pertanyaan muncul lagi, Bu. Oh, gimana kalau tuh? misalnya kita mau ngetes, tapi kita udah terlanjur berkeluarga, tapi pengen tetap kerja dengan kan kalau kita udah punya sertifikat, otomatis kita udah satu langkah di atas orang yang belum punya sertifikat. Betul. Kan? Iya. Nilai tambah juga buat HR-nya. Betul. Nah itu kira-kira seperti apa? Apakah ada syarat khusus nggak ketika kita mau melakukan uji kompetensi di LP3I? Yes. Oke. Pastinya kalau mengikuti uji kompetensi ada persyaratannya kan. Persyaratannya kalau di bidang akuntansi, saya ambil contoh ya, karena saat ini sedang ada uji kompetensi di bidang akuntansi. Nah, persyaratannya dia sudah mengikuti pelatihan di bidang tersebut. Gitu. Baik dilakukan secara formal maupun informal. Artinya adik-adik telah mengikuti pelatihan di bidang akuntansi, nanti akan rekomendasikan mengikuti sertifikasi kompetensi di bidang akuntansi. Baik mungkin pratama atau muda atau madya, tergantung dari leveling. Siap. Levelingnya. Nah, setelah itu adik-adik akan mendaftarkan dirinya ke web LSP LP3I dulu. Karena kalau tidak mendaftarkan, tidak diakui, nanti tidak bisa dikeluarkan, diterbitkan sertifikatnya. Jadi persyaratannya selain dia mempunyai kompetensi di bidang akuntansi ya sebelum diujikan atau dibuktikan dengan sertifikat boleh gitu ya. Kalau yang kuliah dengan KHS-nya juga boleh gitu Kak. Nah, setelah itu mengisi pendaftarannya dan ada biaya yang harus dibayarkan. Tapi tenang aja, khusus untuk mahasiswa LP3I udah include ya, jadi gratis. Iya, kalau itu sudah masuk ke biaya pendidikannya. Makanya lebih mudah dan pastinya udah ada sertifikat, mau nyari kerja, apalagi zaman sekarang kan orang yang bisa itu banyak. Betul. Tapi yang bersertifikat itu akan menjadi nilai tambah ya. Ada added value-nya. Yes. Nah, lanjut pengen nanya lagi pastinya, nanti apa-apa yang dinilai Bu? Misalnya, apakah orang yang di LP3I ngetes pasti lulus? Ataukah ada kemungkinan dia juga dianggap tidak berkompeten? Yes. Seperti apa? Kak Hilmi, kita punya kriteria ya dalam penilaian. Nah, dalam penilaian itu ada 3 kriteria Kak. Yang pertama itu adalah attitude. Sikap kerja. Gitu ya. Yang kedua adalah skill ya. Yang ketiga baru knowledge. Nah, sikap kerja ini akan menjadi bobot nilai juga. Makanya karena harus mempertanggungjawabkan kompetensi ini secara sempurna, makanya adab atau attitude atau apalagi ya bahasa selain attitude Kak? Etika, betul. Sikap kerja, unjuk kerja ini akan dinilai oleh asesor. Kalau dia ditemukan pada saat proses asesmen tersebut kecurangan, ya ketidakjujuran, bisa fatal akibatnya. Bisa tidak direkomendasikan kompeten. Skill ini kita melihat dari keterampilan, ya, unjuk kerja, karena namanya kompeten harus cepat dan tepat. Karena uji kompetensi ini ada batas waktunya. Ya, jadi tidak seenaknya. Jadi dia harus melihat manajemen waktu, gitu. Dan yang ketiga adalah knowledge, pengetahuan di bidang yang diujikan. Kalau dia mengaku kompeten di bidang administrasi perkantoran, ya minimal dia harus tahu knowledge terkait dengan keilmuan tersebut ya. Betul. Kayak kakak nih, kakak kompeten di bidang kehumasan, pastinya kakak juga punya knowledge di bidang kehumasan itu apa? Penyiar radio, MC gitu ya Kak ya, atau juga CSR gitu. Nah, itu semuanya meliputi knowledge. Gitu. Seperti itu Kak. Luar biasa sekali. Berarti kita
sekarang itu harus mindsetnya berubah juga ya. Mungkin untuk ibu-ibu yang punya anak, nggak hanya penting untuk punya sertifikat, tapi sertifikat pendukung-pendukung lain Betul. itu akan menjadi nilai lebih ya. Iya. Apalagi di zaman yang sekarang mau nyari kerja juga sulit sekali. Betul, Kak Helmi. Kita ini akan dihadapkan dengan namanya bonus demografi, Kak. Oke, apa tuh, Bu? 2030 Oke. itu Indonesia akan mendapat bonus demografi. Di mana anak Usia usia produktif, produktif betul itu meningkatnya lebih besar. Jadi kalau piramidanya dia paling banyak irisannya begitu ya. Nah, berarti Kak kalau banyaknya usia produktif, persaingan akan semakin besar. Ya. Betul. Nah, orang yang berkompeten, yang bisa membuktikan dirinya kompeten, itulah yang akan bertahan mudah juga. Ya, akan mudah untuk masuk ke dunia kerja gitu ya Kak Helmi ya. Nah, itu yang harus adik-adik pahami juga bahwa adanya bonus demografi. Nah, bonus demografi ini tidak semua negara dapat ternyata Kak. Ya, jadi Indonesia beruntung dapat bonus demografi. Nah, bonus demografi tersebut juga adik-adik perlu pahami, ini bisa menjadi kesempatan emas atau sebaliknya Kak. Kalau dia nggak persiapan dirinya dari sekarang, dia tidak kompeten dari sekarang, nah semakin sulitlah dia untuk bertahan. Betul. Gitu. Jadi walaupun udah kerja keras, kita tetap harus melewati instansi ya untuk sehingga bisa dikeluarkan juga sertifikat yang tentunya terpercaya. Apalagi ini juga sudah diakui ASEAN. Siapa tahu ada yang mau kerja di luar negeri boleh dong ya. Betul. Sekarang kan banyak ya adik-adik kita yang lintas negara ya. Bisa ke Singapura, bisa ke Malaysia, bisa ke Myanmar karena kan negara ASEAN. Ya. Jadi sertifikat ini juga akan sangat membantu pastinya. Betul. Kira-kira ini sertifikatnya berlaku berapa lama nih Bu? Nah, sertifikat ini berlaku 3 tahun. Oke. Ya, namanya kompetensi itu ada batas waktunya. Nah, bagaimana setelah 3 tahun dia bisa resertifikasi. Dia mengulang lagi, diuji kembali. Nah, tidak harus tertulis Kak, bisa dengan portofolio. Artinya apa? Pengalaman kerja. Kak Helmi nih, pengalaman kerja di bidang penyiar radio gitu ya, itu sudah 5 tahun. Nah, kita kalau mau ngambil sertifikasi di penyiaran, Kak Helmi tidak harus tertulis lagi, bisa dibuktikan dengan surat keterangan menjadi penyiar atau dokumen-dokumen portofolio pada saat kakak mengadakan siaran. Nah, itu contoh-contoh. Jadi tidak setelah 3 tahun kan pasti adik-adik sudah menjadi seorang karyawan-karyawati ya Kak ya. Betul. Nah, tidak mengulang, tidak seperti sekarang sebagai mahasiswa dia harus mengerjakan semua dokumen gitu. Jadi bisa diakui dokumen di tempat kerjanya. Yang penting linear aja Kak. Betul. Ya. Jadi kita fokus dulu ya. Di satu arah. Tadi kita sempat ngobrol nih teman-teman di luar bahwa sekarang kan banyak orang yang pengen serba bisa. Tapi setelah kita ngobrol nih, ada pentingnya juga untuk kita fokus ke satu mata profesi ya. Itu gimana tuh Ibu? Ya. Nah, saran adik-adik, semakin kita mempunyai spesifik ya, itu semakin kita akan value-nya semakin mahal. Dokter kalau spesialis pasti lebih mahal ya Kak. Oke. Nah, kalau kita mempunyai passion di bidang tertentu, tekuni passion itu, dan passion itu dijadikan selain hobi juga dijadikan sebagai profesi kita. Sehingga kita menikmati hidup gitu kan. Kita bekerja nggak terlalu beban gitu ya, karena enjoy dengan dunia kita tersebut gitu. Itu sih lebih enaknya. Kalau spesifik ya akan lebih terukur juga dan lebih profesional juga. Namanya tahu ada yang masih galau pengen profesi ya. Iya, pengen yang mana mungkin sekarang harus fokus ke satu. Kalian pengen fokusnya jago yang mana, benar-benar tekuni biar sampai benar-benar jago. Siapa tahu bisa jadi paling jago di LP3I Kupang ya kan? Betul. Saya berharap Mutiara dari Timur ini benar-benar ya. Saya melihat LP3I Kupang punya generasi-generasi yang luar biasa, Kak Hilmi. Mereka juga
menunjukkan kompetensinya. Kemarin kami menguji adik-adik di bidang administrasi kepegawaian, administrasi perkantoran, dan saat ini adik-adik LP3I Kupang sedang uji kompetensi database administrator dan juga teknisi akuntansi pratama. Ya, ada 4 kompetensi yang luar biasa diikuti. Ya, oke. Semoga semuanya dimudahkan, Ya, lulus. semua kompeten ya. Ya. Nah, terus ini mungkin karena kita waktu juga, mungkin Ibu bisa kasih kita untuk teman-teman khususnya yang mau uji kompetensi, pasti kan deg-degan, takut nggak lulus. Betul. Kira-kira apa nih yang paling penting untuk disiapkan sebelum melakukan uji kompetensi? Oke, baik. Nah, teman-teman, kalau kita menghadapi uji kompetensi, pastinya ada hal-hal yang tadi Kak Hilmi sampaikan. Nervous, ya, gugup, terus takut tidak lulus dan sebagainya. Yang pertama, siapkan mental. Ya, siapkan mental. Mental di sini baik kesehatan dan juga mentalitinya ya. Karena memang ujian ini harus perlu persiapan. Kalau Anda sudah mempersiapkan mental Anda, siapkan dari sisi materi. Kuasai apa yang akan diujikan. Gitu ya. Nah, setelah itu persiapkan strategi berikutnya, kenali tipe soalnya. Berapa lama soal ini harus saya selesaikan. Jangan sampai terlena. Sebenarnya Anda bisa mengerjakan semua karena dibatasi oleh waktu, banyak soal yang tidak terjawab. Oke? Yang terakhir tentunya doa, ya. Ini yang harus Anda minta, baik doa untuk diri Anda dan restu dari ibunda Anda. Karena saya yakin orang yang direstui ibunya akan sukses dunia akhirat. Amin. Oke. Amin. Itu Kak. Baiknya. Luar biasa. Terima kasih banyak Umi Ani. Ini adalah penguji langsung loh dari Jakarta, teman-teman. Jadi semoga kita bisa ambil ilmunya, insight-nya, dan semoga kita semua bisa mengambil segera sertifikasi di LP3I ya. Kalau belum bisa merapat, kalau misalnya kan kita tanpa kuliah pun tetap bisa, Bu ya. Bisa. Ikut pelatihan di LP3I Kupang. Nanti teman-teman akan dapat sertifikat pelatihan. Nah, itu sebagai syarat untuk mengikuti uji kompetensi. Jadi tidak kuliah pun adik-adik juga akan mendapatkan sertifikat kompetensi. Dan kalau ada teman-teman yang lagi SMA, ajak ke LP3I Kupang karena di sini kalian bisa kerja sebelum wisuda. Yes, betul sekali Kak Hilmi. Luar biasa. Makasih banyak Umi. Insya Allah kita ketemu lagi di topik muda-mudi selanjutnya. Yes, terima kasih teman-teman. Jangan lupa like, comment, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di